Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan koi, dan semua jenis ikan. Biasa, kembali lagi dengan saya di channel kesayangan kita semuanya ya. Yaitu channel Soleh Farhan 879. Biasanya, seperti biasanya, saya mendoakan teman-teman sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak rezeki. Teman-temanku semua, hari ini saya akan berbagi tentang gurame yang dipelihara di kolam kecil. Yaitu saya tempatkan di akuarium, bahkan saya campur dengan ikan koi. Bisakah seperti itu? Jawabannya adalah sangat bisa. Teman-teman bisa melihat kolam saya. Di sini ini banyak gurame merah ya. Kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan. Saya kasih makan ya. Kasih makan. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, sambil saya menjelaskan ya teman-teman, sebetulnya ikan gurame itu adalah ikan yang paling santun, dan juga ikan yang pemalu. Jadi ikan gurame itu tidak galak. Jadi karena ikan gurame memiliki sifat yang seperti itu, maka ikan gurame itu bisa dicampur dengan beberapa ikan, diantaranya nila, terus kemudian koi, ikan mas, dan lain sebagainya, kecuali ikan predator. Itulah ikan gurame. Bisakah ditempatkan di tempat yang kecil? Bisa. Nah, gurame saya ini banyak. Mungkin semuanya ini ada 50-an ya, dengan koinya dan macam-macam ya. Hampir 50-an. Hanya di akuarium ukuran 40 cm. Di ukuran 40 cm. Ikan tetap sehat, ikan tetap lincah, dan ikan juga tetap rakus. Tuh. Prinsipnya, sekali lagi saya harus menyampaikan hal-hal yang prinsip. Prinsipnya ini oksigen tercukupi. Ya. Kalau oksigen tercukupi, maka ikan tidak ada alasan untuk mati. Ya, ini bukan berbicara masalah hal-hal yang dalam, ini berbicara masalah logika pendek saja. Kalau airnya bagus, oksigennya bagus, ya, pakan tercukupi, maka sedikit sekali penyebab ikan mati lah, kira-kira seperti itu. Jadi saya tenang-tenang saja teman-teman. Saya tenang-tenang saja, walaupun ikan gurame saya banyak ditempatkan hanya di akuarium. Kenapa? Karena saya meyakini penyebab ikan ini mati, penyebab ikan ini lemas, jamuran dan seterusnya, ini pertama adalah kolam airnya itu tidak bagus, oksigen tidak tercukupi. Nah, sementara saya berusaha bisa mencukupi ini tadi, yaitu oksigen dan air yang bagus, maka saya meyakini ikan saya tidak masalah. Dan kenyataannya memang ikan itu sehat-sehat. Cuman memang seperti ini ya teman-teman, kalau untuk menggenjot pertumbuhan di tempat yang kecil, ini akan menjadi lebih lama. Kenapa? Ya karena pergerakan itu terbatas, ya teman-teman. Tapi kalau sekedar untuk menampung lah sebulan 2 bulan itu masih oke. Nah, ini memang saya memiliki alasan kenapa saya hanya tempatkan di akuarium seperti ini, karena memang ikan ini dijual. Ikan gurame saya ini dijual, sehingga tidak perlu di tempat yang besar, tidak perlu di tempat yang cukup luas, biar memudahkan nanti untuk penangkapan, ya teman-teman. Kemudian perawatan di kolam kecil seperti ini agar ikan itu selalu tetap sehat, ini adalah perawatannya harus lebih hati-hati memang. Di antaranya pakan yang kita berikan itu harus sesuai kebutuhan saja, tidak boleh sampai menumpuk-numpuk. Nah, kalau sampai pakan ini tidak kemakan dan numpuk di bawah ini nanti akan menjadi racun, akan menjadi amoniak yang mengakibatkan rusaknya kualitas air, yang bisa mengakibatkan ikan itu mati massal. Ini sangat rawan sekali karena kolamnya kecil. Kalau sampai
sudah numpuk, ini bahaya untuk kolam. Tapi kalau kolam besar, ya kolam besar itu kan kalaupun sisa makanan itu lebih, dia akan tercecer, terombang-ambing kemana-mana, sehingga tidak sebahaya kolam yang kecil seperti ini. Itu ya teman-teman. Nah, satu lagi juga perlu saya sampaikan, untuk pemeliharaan di akuarium seperti ini, ikan gurame, ikan koi ini tidak perlu ada tambahan tanaman air. Ini menurut saya. Justru kalau menambahkan tanaman air malah membuat rubes, ya. Kecuali memang sengaja dibuat menjadi aquascape. Ya, memang ya perlu ada tanaman air, ada seperti batu-batuan, ada juga seperti bonsai-bonsai. Nah, biar terkesan seperti di alamnya. Tapi untuk penampungan seperti saya ini tidak perlu untuk diberikan yang macam-macam, agar memudahkan perawatan, iya juga memudahkan pembersihan, iya juga karena ini untuk penjualan, memudahkan untuk penangkapan. Itu teman-teman. Kemudian ini masalah, teman-teman bisa melihat suplai percikan air di sini. Saya buat ini banyak. Saya buat banyak tetesan. Jadi agar oksigen yang terlarut di air ini bisa langsung cepat menyebar. Karena setiap tetesan air ini yang jatuh itu akan tercipta gelembung-gelembung. Nah, gelembung inilah yang pada akhirnya menjadi oksigen yang nanti akan terlarut di dalam akuarium, di dalam air. Nah, biar cepat merata oksigen ini, maka saya buat banyak lubang. Nah, ini ada 7 lubang dengan yang besar ini ya. Ini 1 yang besar, 2 yang kecil, itu 6 lubang. Sehingga rata di situ, ini cepat sekali tercampur oksigennya. Jadi tidak hanya di sini. Nah, dulunya saya buat di sini 1 lubang saja, memang agak deras ya. Tapi saya pikir kembali, saya bandingkan, saya memiliki 2 pralon. Saya bandingkan antara pralon yang dilubangi banyak dengan 1. Nah, rupanya dengan dilubangi banyak seperti ini, ikan lebih senang nyebar. Nah, ikan nyebar ini artinya menunjukkan bahwa oksigen yang terlarut dalam kolam ini merata. Di saat pancurannya hanya di sini, saat itu ikan itu sering ngumpul kemari. Nah, ini menunjukkan bahwa sumber oksigen ini di sini saja, belum merata itu. Kemudian pembuatan filter. Untuk perawatan berikutnya adalah pembuatan filter ya. Jadi filter ini untuk meminimalisir, mana tahu kolam ini ya seperti yang saya tadi bilang, ada kotoran yang menumpuk, kemudian belum sempat kita bersihkan, maka filter ini akan membantu minimal mengurangi penumpukan kotoran sehingga tersedot ke sana ke atas, kemudian disaring dan terbuang kemari dalam kondisi yang sudah bersih. Itu teman-teman. Oke, barangkali ini saja dulu, mudah-mudahan berguna untuk semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi rezeki, dan berbagi ilmu. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.